Ya, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal 3 memang di bawah ekspektasi, bahkan di bawah prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya menyebut ekonomi kuartal 3 akan tumbuh sebesar di atas 4%. Lalu bagaimana proyeksi ke depan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apakah bisa mencatatkan pertumbuhan yang sesuai dengan harapan? Kami akan membahasnya langsung bersama Eksekutif Director Core Indonesia, Muhammad Faisal. Langsung saya sapa, selamat pagi Bang Faisal, apa kabar? Selamat pagi Mas Albi, kabar baik? Baik, ini Alhamdulillah. kita bicara soal pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Menarik bahwa Kementerian Keuangan memproyeksikan outlook pertumbuhan ekonomi kuartal 3 itu ada 3,7 sampai 4,3% begitu. Tapi kenyataannya kita ada di bawah outlook tersebut, di bawah ekspektasi, di bawah dengan proyeksi. Bagaimana sebetulnya membaca pertumbuhan ekonomi 3,5 ini? Dibandingkan juga sebelumnya kita sempat tumbuh sangat tinggi 7%. Iya, karena ada gejolak lonjakan maksud saya, lonjakan COVID di Juni, Juli, yang kemudian juga direspon dengan PPKM darurat. Nah, sebetulnya kami dari KOR sudah memperkirakan bahwa memang tidak akan sampai sebagaimana yang diperkirakan Kementerian Keuangan 4,5%, ya. Nah, jadi kita perkirakan memang di bawah itu. Karena sumber pertumbuhan utama, yaitu konsumsi rumah tangga, ketika PPKM darurat diberlakukan, ini kan otomatis mengalami penciutan yang luar biasa, ya. Jadi perlambatan paling tidak. Nah, dan itu kita bisa lihat ternyata di kuartal 3 konsumsi rumah tangganya secara kuartal-kuartal ke kuartal itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 2 kan, jadi minus 0,18%. Nah, tapi seperti tadi dikatakan, kita beruntung karena di sisi yang lain harga komoditas itu sedang mengalami peningkatan yang luar biasa, sehingga ekspor kita mengalami pertumbuhan yang justru lebih cepat pada kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Nah, kita mendapatkan net ekspor itu untuk 3 bulan saja pada kuartal 3 itu 9 miliar US dollar. Itu adalah satu rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya. Nah, jadi ini yang kemudian membantu ekonomi kita tidak terprosok ya dalam pada kuartal ketiga. Dan kita bisa lihat juga kalau antar daerah, daerah-daerah di luar Jawa dan luar Bali yang banyak terpengaruh oleh komoditas, itu pertumbuhannya lebih tinggi pada kuartal 3 ya, dibandingkan dengan daerah di Jawa dan terutama dibandingkan dengan Bali. Nah, jadi Jadi, kalau kami perkirakan memang 3,5 itu cukup reasonable, dan malah saya pikir itu kita cukup beruntung ya karena kita tidak masuk ke pertumbuhan yang lebih rendah lagi daripada itu, walaupun banyak dipengaruhi oleh harga komoditas, oleh kondisi ekonomi eksternal. Nah, dengan capaian pada kuartal ketiga yang 3,5%, saya rasa justru malah prediksi the whole year sepanjang tahun 2021 ini kami jadi lebih optimis lagi, minimal 4%. oke, paling tidak sudah bye-bye resesi begitu ya Bang Faisal. Ini kita Iya, bicara soal betul. pertumbuhan ekonomi juga di kuartal ketiga tahun 2021 ini. Kalau melihat ekspor yang meningkat, harga komoditas sudah mulai baik, tapi masih tertekan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat Ya. akibat pergerakan yang masih belum bisa dilakukan secara optimal. Kalau melihat secara tingkat konsumsi rumah tangga, kemudian juga kenaikan harga barang dan lain-lain, apakah ini masih akan menjadi salah satu faktor yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya? Ke depan justru saya rasa sudah mulai sangat berkurang Mhm. dari sisi tekanannya. Bahkan di kuartal keempat, saya prediksikan akan terjadi lonjakan dari sisi konsumsi rumah tangga yang cukup signifikan. Ya, jadi saya memperkirakan di kuartal 4 itu justru akan mengalami kondisi mirip-mirip seperti kuartal kedua. Mhm. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan kembali mencapai pertumbuhan bisa sampai 6 sampai 7% ya. Mhm. Sehingga di kuartal 4 saja ini saya rasa kondisinya jauh berbeda dengan kuartal 3. Karena Oke. kalau kita lihat sekarang mobilitas juga sudah jauh lebih bagus ya, Mhm. dan COVID juga sudah terkendali, relatif terkendali walaupun kita tetap harus waspada ya. Mhm. Nah, tapi dari sisi prospek ke depan saya rasa memang jadi lebih optimis dalam kondisi seperti sekarang ini. Mhm. Sejauh mana Bang Faisal pengaruhnya? Karena kalau kita melihat di luar, saat ini negara-negara Eropa, Amerika Serikat, begitu, bahkan Ya. Tiongkok saat ini juga tengah berjuang kembali untuk mengantisipasi adanya gelombang kesekian, ketiga, keempat COVID-19 di negaranya masing-masing. Bagaimana pengaruh dari negara tujuan ekspor Indonesia ini dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita tetap positif sampai akhir tahun nanti? Ya, oleh karena itu memang kita memang harus melihat dari kondisi di luar. Mhm. Kita memang betul-betul harus waspada ya, tidak berpuas diri dengan capaian yang ada pada saat sekarang dari penanggulangan pandemi, karena potensi itu ternyata masih ada ya, terutama pada masa-masa titik kritis di
libur akhir tahun, dan juga kalau di tahun depan di Lebaran. Nah, sebetulnya kalau kita masih bisa mengendalikan COVID, kalaupun ada misalkan ya ada peningkatan tidak setinggi pada pertengahan tahun kemarin, konsumsi rumah tangga sebetulnya masih bisa mendorong ya. Begitu juga dari sisi ekspornya, walaupun kita perkirakan dari harga komoditas mungkin sudah ada perlambatan ya, jadi artinya tidak secepat pada kuartal kedua, kuartal ketiga kemarin, tapi paling tidak pertumbuhannya secara keseluruhan itu cukup positif. Nah, sehingga kita prediksikan sebetulnya dengan asumsi memang tidak ada lonjakan COVID yang signifikan pada tahun depan, ini potensi pertumbuhannya bisa lebih tinggi lagi dibandingkan tahun ini. Baik, Bang Faisal, kalau kita melihat dari segi penerimaan negara, pemerintah kan menetapkan target yang cukup optimistis ya untuk penerimaan Nah, modal dalam negeri atau penyertaan modal penerimaan modal asing begitu, termasuk juga target-target pemerintah untuk mencapai realisasi perpajakan misalnya penerimaan dari sektor pajak yang kita lihat tax ratio kita juga masih rendah. Nah, bagaimana sejauh mana kemudian nanti faktor eksternal penerimaan negara ini bisa berpengaruh untuk membentuk PDB kita yang lebih positif? ya, justru saya rasa ini yang cukup perlu menjadi perhatian kita adalah justru dari bagaimana dorongan fiskal ke depan ya, terutama di tahun depan. Karena dengan arah di mana kita mengarah kepada disiplin fiskal untuk menetapkan defisitnya tidak setinggi pada tahun ini dan juga tahun 2020 kemarin, ini otomatis sebetulnya arah kebijakannya sudah lebih ketat ya, fiskalnya lebih ketat. Karena satu dari penerimaan itu sudah mulai banyak target-target yang dinaikkan, target-target penerimaan yang dinaikkan. Di sisi yang lain juga belanja itu sudah mulai dikurangi, termasuk belanja-belanja yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah, padahal kita tahu bahwa dari ketika ekonomi itu pulih, sebetulnya memang dari penerimaan negara itu tidak otomatis langsung bisa pulih secepat dengan pertumbuhan pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Nah, jadi kalau kemudian kebijakan fiskalnya lebih ketat ini mempengaruhi perekonomian, ini justru yang kita khawatirkan akan memperlambat atau menahan ya pemulihan ekonomi. Jadi kita bisa mengerti kenapa kemudian fiskal lebih ketat pada tahun depan sejalan dengan kondisi ekonomi yang sudah lebih baik, tapi perlu tetap berhati-hati jangan sampai kemudian backfire ya, kemudian malah menahan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Oke, kalau catatan KOR, Bang Faisal, kalau kita melihat sejauh ini kan banyak sekali ya UMKM-UMKM yang kemudian harus gulung tikar akibat pandemi COVID-19 dan dikatakan juga angka pengangguran sampai saat ini masih belum kembali sampai ke level sebelum pandemi COVID-19. Bagaimana saat ini sebetulnya roda perekonomian bergerak di sektor hilir, dalam hal ini adalah mereka yang bergerak di sektor UMKM, begitu dan juga mereka yang berusia-usia produktif dan juga harus masih menganggur sampai saat ini? Ya, UMKM tentu saja sangat bergantung pada kondisi demand permintaan secara keseluruhan ya Mas Aldi. Nah, jadi memang kita bisa melihat bahwa demand perlahan-lahan sebetulnya sejalan dengan pelonggaran mobilitas ini sudah mulai meningkat ya. Tapi memang belum full swing seperti kondisi sebelum pandemi. Ya, karena memang masih banyak sektor-sektor yang masih tertahan ya peningkatannya. Sebut saja salah satunya misalkan pariwisata. Walaupun sekarang sudah kita melihat ada perbaikan, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi kan berarti masih agak jauh ya untuk mencapai itu. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi sektor-sektor turunannya, termasuk diantaranya adalah kondisi bisnis UMKM yang sebetulnya dia banyak kontribusinya paling besar dalam ekonomi kita. Jadi kuncinya adalah bagaimana mempertahankan atau bahkan justru mendorong demand ini bisa pulih lebih cepat ya. Jadi termasuk diantaranya meningkatkan income dari dari sektor formalnya harus betul-betul lebih smooth ya pemulihannya. Lalu juga dari sisi pendapatan income masyarakat secara keseluruhan ya. Nah, ini harus banyak terus didorong memang, dan mau tidak mau memang kebijakan fiskal berperan besar dalam kondisi seperti ini. Nah, ini yang kemudian demand seperti inilah yang kemudian bisa memperbaiki kondisi UMKM menjadi lebih bagus ya ke depannya. Oke, mungkin terakhir Bang Faisal, ini kan pemerintah saat ini masih terus melakukan langkah-langkah seperti refocusing, realokasi anggaran APBN Ya. ya untuk sektor-sektor kesehatan terutama agar pandemi COVID-19 ini bisa berjalan ataupun pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat karena kesehatan yang lebih pulih. Bagaimana Anda melihat saat ini
aspek-aspek pembentuk APBN kita seperti rasio utang, kemudian defisit anggaran, apakah kemudian realokasi refocusing tersebut ini sudah berjalan on track sehingga benar-benar anggaran yang digunakan itu optimal, begitu produktif untuk kemudian memulihkan ekonomi kita sampai nanti di akhir 2021? Ya, realokasi dan refocusing memang sudah dilakukan, tapi yang menjadi perlu terus didorong adalah dari sisi efektivitas dari spending yang sudah dialokasikan ya. Dan saya rasa memang kesehatan memang harus menjadi masih menjadi fokus penting ya sampai dengan tahun depan selama pandeminya masih ada. Ya karena risiko tetap ada untuk kemudian terjadi lonjakan COVID sehingga faktor kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama daripada pemerintah sampai dengan tahun depan. Nah, oleh karena itu makanya dari sisi efektivitas bukan hanya alokasi ya. Jadi kuncinya bukan hanya mengalokasikan anggarannya, tapi bagaimana efektivitas daripada implementasi dari program-programnya, termasuk untuk kesehatan. Baik baik, Bang Faisal kita sama-sama nantikan bagaimana nanti di kuartal keempat kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih positif lagi, lebih baik Baik, lagi insya dan Allah. semoga bisa Mudah-mudahan. benar-benar keluar dari COVID-19 ini dengan masyarakat lebih sadar bahwa protokol kesehatan adalah salah satu hal terpenting agar tidak kembali melonjak kasus COVID-19 di Jakarta, di Indonesia maksud saya. Terima kasih Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Koridor Indonesia sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat Bang Faisal. Salam sehat, terima kasih.